Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara Sobat Messenger, salam sejahtera untuk kita semua. Mengucap syukur pagi hari ini Tuhan karuniakan kepada kita satu kehidupan yang baru, berkat yang baru yang dapat kita nikmati. Dan bersama-sama di dalam Bread of Life, kita akan belajar kebenaran firman Tuhan, biar setiap kita didapati sebagai pelaku pendengar firman Tuhan dalam kehidupan hari demi hari. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami dalam surga, sungguh kami mengucap syukur. Kau sungguh Allah kami yang setia, memberkati kami pada saat kami tidur, dan pagi hari ini Engkau karuniakan kepada kami anugerah kehidupan yang baru yang dapat kami nikmati. Bersama-sama dengan Sobat Messenger kami mengawali hari kami dengan belajar firman Tuhan. Tuhan tolong kami semua. Kami didapati bukan saja pendengar firman Tuhan, tetapi juga pelaku firman Tuhan yang setia. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti firman Tuhan yang kami baca, kami renungkan, kami simpan dalam hati kami, dan menjadi satu tuntunan dalam kehidupan kami setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara Sobat Messenger, bagian firman Tuhan yang jadi perenungan kita pada pagi hari ini diambil dari kitab Mazmur. Kitab Mazmur 119 ayat ke-41 hingga ke-50. Mazmur 119 ayat ke-41 hingga ke-50, demikian firman Tuhan. Kiranya kasih setiamu mendatangi aku ya Tuhan, keselamatan daripadamu itu sesuai dengan janjimu, supaya aku dapat memberi jawab kepada orang yang mencela aku, sebab aku percaya kepada firman-Mu. Janganlah sekali-kali mencabut firman kebenaran dari mulutku, sebab aku berharap kepada hukum-hukum-Mu. Aku hendak berpegang pada Taurat-Mu senantiasa, untuk seterusnya dan selamanya. Aku hendak hidup dalam kelegaan, sebab aku mencari titah-titah-Mu. Aku hendak berbicara tentang peringatan-peringatan-Mu di hadapan raja-raja, dan aku tidak akan mendapat malu. Aku hendak bergemar dalam perintah-perintah-Mu yang kucintai itu. Aku menaikkan tanganku kepada perintah-perintah-Mu yang kucintai, dan aku hendak merenungkan ketetapan-ketetapan-Mu. Ingatlah firman yang Kau katakan kepada hamba-Mu. Oleh karena Engkau telah membuat aku berharap, inilah penghiburanku dalam sengsaraku, bahwa janji-Mu menghidupkan aku. Amin. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia setiap kita yang membaca, mendengar firman Tuhan siang dan malam, menyimpan dalam hati, serta nyata dalam kehidupan yang kita jalani, baik dalam sikap, perbuatan, tutur kata, ataupun keseharian yang kita lakukan. Tema perenungan kita pada pagi hari ini, Bapak Ibu saudara-saudara Sobat Messenger, adalah mendengar isi hati Tuhan. Mendengar isi hati Tuhan. Ada sebuah cerita fiksi. Di sana diceritakan ada satu keluarga kecil yang hidup di sebuah daerah di Eropa. Dan pada saat itu sedang terjadi Perang Dunia yang kedua. Keluarga ini mengalami satu kesulitan. Karena bukan saja ada di dalam masa-masa peperangan yang hebat, sehingga menyebabkan kebutuhan pokok sehari-hari tidaklah mudah didapat, tetapi mereka juga mengalami satu musim kemarau yang cukup panjang, di mana hasil pertanian mereka itu menjadi gagal. Di sisi yang lain, mereka selalu merasa khawatir apabila peperangan yang terjadi itu kemudian terjadi melanda di desa, daerah di mana mereka tinggal. Bahkan ada anggota keluarga mereka yang juga turut serta di dalam peperangan yang terjadi di benua Eropa. Jadi ada masa-masa yang tidak mudah yang harus dihadapi keluarga ini.
Mereka bergumul akan kecukupan hari demi hari. Mereka harus bekerja sedemikian keras untuk mendapatkan makanan. Sehingga ketika mereka berelasi antara satu anggota dengan anggota keluarga yang lain, terjadi perselisihan, terjadi pertengkaran. Karena betapa beratnya pergumulan yang mereka alami. Sampai kemudian pada suatu malam, mereka terkejut ketika radio yang ada di rumah mereka terdengar suara Allah. Menarik. Tiba-tiba saja dalam suatu malam Allah itu berbicara kepada mereka melalui radio yang ada di rumah mereka. Dan ternyata bukan saja keluarga ini yang dapat mendengarkan suara Allah melalui radio yang mereka miliki, tetapi semua orang di seluruh dunia, mereka dapat mendengarkan suara Allah melalui radio-radio yang mereka miliki. Allah mengatakan hal yang sama kepada seluruh umat manusia di bumi secara serentak melalui radio yang mereka miliki. Mereka menjadi terkejut. Mereka tidak percaya bahwa suara Allah itu dapat mereka dengar melalui radio yang mereka miliki. Mereka tidak percaya apakah benar itu suara Allah. Tapi lambat laun mereka menyadari, inilah suara Allah yang berbicara langsung kepada mereka melalui radio. Mereka kemudian menjadi takut. Dan kemudian mereka melakukan apa yang Allah katakan di dalam radio itu. Allah menyatakan tentang kasih-Nya yang besar yang harus dinyatakan di tengah umat manusia. Allah menyatakan tentang perdamaian di dalam dunia yang harus dilakukan oleh setiap umat manusia. Allah menyatakan kasih-Nya yang besar, aku memelihara kehidupanmu di tengah segala pergumulan kesulitan yang engkau alami. Sehingga teruslah bertahan dan lakukan bagianmu dan aku cukupkan apa yang menjadi bagianmu. Semua orang, termasuk keluarga kecil ini, ketika dia mendengar suara Allah, awalnya mereka menjadi takut dan kemudian melakukan perintah-perintah Allah yang dinyatakan melalui radio itu. Tapi lambat laun hari-hari yang kemudian terjadi berlalu ketika mereka melihat dampak langsung dari ketaatan mereka melakukan perintah Allah membawa kebaikan. Lambat laun kasih Allah itu menjadi prioritas. Firman Tuhan dilakukan menjadi prioritas dalam kehidupan mereka hari demi hari. Karena mereka melihat bahwa ketika mereka mendengarkan firman Tuhan serta melakukannya, ada kebaikan yang terjadi dalam kehidupan yang mereka jalani. Bapak, Ibu, saudara-saudara, sobat messenger, meski ini sebuah cerita fiksi, tapi sungguh bagian firman Tuhan di dalam Mazmur 119 menyatakan hal yang sama. Penulis kitab Mazmur mengatakan di sana, ketika aku mencintai firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan serta melakukannya dalam kehidupan yang aku jalani, menyimpannya di dalam hati, dan berbicara tentang peringatan-peringatan Tuhan
yang diajarkan kepadaku, aku merasakan ada kebaikan. Aku merasakan di sana melihat tentang kasih setiamu yang mendatangi aku. Keselamatan daripadamu nyata di dalam kehidupanku. Bahkan dikatakan di sana, aku dapat memberi jawab. Aku tidak mendapatkan malu. Ini mengajarkan kepada kita bahwa pemazmur menyadari, mendengar isi hati Tuhan tidaklah cukup. Mendengar isi hati Tuhan serta melakukannya di dalam kehidupan hari demi hari, maka janji Tuhan itu digenapi di dalam kehidupan setiap orang-orang yang setia. Ayat ke-50 mengatakan demikian, inilah penghiburanku dalam sengsaraku, bahwa janjimu menghidupkan aku. Ini menarik. Pemazmur mengalami tantangan dalam kehidupannya, pergumulan hari demi hari, kesulitan, ancaman dari musuh, dari lawan. Tetapi dikatakan di sana, firman Tuhan ini menjadi satu penghiburan di dalam masa-masa sengsara. Pemazmur mengatakan, aku mencintai firman-Mu, titah-titahmu, peringatanmu, hukum-hukummu. Mencintai berarti bukan saja mendengar, tetapi juga melakukan apa yang menjadi perintah Allah. Jadi ketika masa-masa sengsara itu, pergumulan hidup kita hadapi, dikatakan kita setia memegang janji Allah. Dikatakan janjimu menghidupkan aku. Berarti ini memampukan kita untuk menjalani kehidupan hari demi hari. Meski itu sulit, tetapi menjadi kekuatan, menjadi penghiburan di dalam menjalani hari yang tidak mudah. Pemazmur menyadari, mendengar isi hati Tuhan, serta melakukannya dalam kehidupan yang sedang dia jalani, memampukan dia melalui berbagai perkara di sepanjang kehidupannya. Paulus mengingatkan kepada Timotius, segala tulisan yang diilhamkan Allah. Ini berarti bahwa Allah itu berbicara kepada kita melalui firman Tuhan, melalui Alkitab yang kita baca, kita renungkan setiap hari. Dan Yakobus mengingatkan kepada kita semua, adalah engkau menjadi pelaku firman Tuhan, bukan saja sebagai pendengar, tetapi melakukannya dalam kehidupan kita hari demi hari. Yang menjadi tantangan kita, Bapak Ibu Saudara Sobat Messenger, adalah ada orang-orang yang berkata, andai saja Allah berbicara kepadaku secara langsung, jika Allah berkata-kata berbicara kepadaku, apa yang seharusnya aku lakukan, pastilah aku akan melakukannya. Tetapi pengalaman setiap pribadi ada berbeda. Allah sudah berbicara kepada kita melalui firman-Nya di dalam Alkitab. Dan itulah yang menjadi isi hati Tuhan kepada kita. Menjadi alat Tuhan untuk menuntun langkah hidup kita. Kalau kita hanya menantikan suara Tuhan berbicara audible, kita bisa mendengar seperti orang bertatap muka.
Tidak semua orang punya pengalaman seperti itu. Bisa saja Allah berkarya, berbicara secara langsung kepada kita. Tapi sungguh Alkitab ini dituliskan kepada kita sebagai alat bagi kita. Ya. Alkitab adalah firman Allah, isi hati Tuhan yang berbicara kepada kita. Untuk kita kerjakan, kita lakukan. Karena itu jangan pilih-pilih, Bapak Ibu, saudara-saudara, sobat messenger. Acap kali kita terjebak untuk memilih ayat-ayat yang menghiburkan aku, ayat-ayat yang memberikan kekuatan kepadaku. Dan kemudian kita menghindari ayat-ayat yang menegur, ayat-ayat yang berbicara tentang akibat dosa. Mari kita sebagai murid-murid Kristus, kita diajar, diingatkan pada pagi hari ini. Allah rindu setiap anak-anaknya mendengar isi hati Tuhan dan melakukannya di dalam kehidupan setiap hari. Ketika kita setia, maka kebaikan-kebaikan Tuhan, janji-janji Tuhan itu nyata di dalam kehidupan kita. Meski kita tetap menghadapi tantangan kesulitan, tapi jalan keluar itu, penghiburan itu, kekuatan itu, hikmat dari Tuhan itu dinyatakan kepada kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, acap kali kami meminta Tuhan berbicara langsung kepada kami. Tuhan berkata-kata kepada kami apa yang seharusnya kami lakukan, maka kami akan lakukan. Namun sungguh hari ini kami diingatkan kembali bahwa Allah sudah berbicara kepada kami melalui firman Tuhan, melalui Alkitab. Ajar kami ya Tuhan untuk terus setia membaca, merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Kami sebagai anak-anak Tuhan terus mengasihi cinta untuk mendengar isi hati Tuhan, dan kami melakukannya di dalam kehidupan hari demi hari. Dan ada janji Tuhan yang dinyatakan, ada penghiburan, ada kasih setia, ada keselamatan yang hadir dalam kehidupan kami. Tolong kami semua, kami serahkan ya Tuhan, panjang hari ini, setiap kami sobat messenger dalam segala aktivitas kami. Sungguh Tuhan Yesus, Engkau berikan pertolongan kepada kami ketika tantangan pergumulan kesulitan itu hadir. Hikmat Tuhan, firman Tuhan yang kami dengar, kami lakukan dalam kehidupan kami, dan Tuhan Yesus akan membuka jalan di dalam keseharian kami. Berikan perlindungan dalam setiap perjalanan yang kami lakukan. Bagi kami yang sakit, yang lemah tubuh, Engkau berikan kesembuhan, pemulihan, kesehatan kepada kami. Bagi kami yang berduka, kesepian, dan rasa khawatir itu ada timbul dalam hati kami, berikan penghiburan, kekuatan dari Tuhan. Dan bagi kami yang berbeban berat, yang tidak tahu kemana akan melangkah, sungguh Tuhan berikan hikmat jalan keluar di dalam kehidupan kami. Kami menyerahkan ya Tuhan untuk setiap anak-anak Tuhan yang duduk dalam pemerintahan. Sungguh Tuhan juga akan berikan hikmat, kasih, ketulusan, kesungguhan dalam menjalankan peran mereka, tugas tanggung jawab yang dipercayakan, sehingga mereka melakukannya yang terbaik bagi Tuhan. Dan setiap keputusan yang diambil, bahkan tindakan-tindakan sebagai anak-anak Tuhan yang duduk dalam pemerintahan,
sungguh mendatangkan kesejahteraan kebaikan bagi banyak orang. Tuhan akan berikan perlindungan, Tuhan akan berikan hikmat di tengah berbagai godaan, ancaman yang dialami, dihadapi setiap hari. Tuhan memberikan hikmat sehingga mereka terus setia memakai firman Tuhan menjadi tuntunan dalam menjalankan berbagai tugas tanggung jawab yang dipercayakan. Kami berdoa bagi bangsa dan negara kami Indonesia. Kau berkati untuk aparat keamanan, aparat hukum dalam menegakkan keadilan, keamanan, perdamaian di tengah bangsa dan negara kami Indonesia yang begitu majemuk beragam. Kau yang berikan pertolongan sehingga aparat keamanan, aparat hukum, baik TNI, Polri, kejaksaan, kehakiman, semua dapat menjalankan peran mereka untuk mendatangkan stabilitas dengan masyarakat, sehingga ada kenyamanan di dalam kami hidup, kenyamanan di dalam kami berusaha, kenyamanan di dalam kami beribadah, kenyamanan dalam kami menjalani hari demi hari di bumi Nusantara ini. Mari angkatan kita, arahkan hati kita kepada Tuhan, dan kita terima berkat daripadanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, pemeliharaan yang sempurna dari Allah Bapa, serta persekutuan penghiburan kekuatan dari Roh Kudus, menyertai langkah kehidupan kita hari demi hari, menjadi murid-murid Tuhan, anak-anak Tuhan, yang mendengarkan firman Tuhan, serta melakukannya dalam kehidupan hari demi hari. Karena kami percaya janji kasih setia keselamatan dari Yesus Kristus nyata dalam kehidupan kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara sobat messenger, dalam kehidupan yang kita jalani, Allah sudah berbicara kepada kita melalui Alkitab, melalui firman Tuhan yang menyatakan isi hatinya kepada kita, janjinya kepada kita. Barang siapa mendengar dan melakukan firman Tuhan, maka janji Tuhan itu menghidupkan kita semua. Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin.